Ya, kemungkinan di sini Rocky Gerung tidak tahan ya, karena masyarakat seluruh Indonesia yaitu kompak, yaitu menyuarakan untuk menangkap Rocky Gerung yang karena diduga telah menghina dari Presiden Joko Widodo. Ya, walaupun Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah hal yang kecil dan bahkan juga Presiden Joko Widodo tidak akan melaporkan Rocky Gerung, tetapi masyarakat yang mendukung Presiden Joko Widodo tersebut benar-benar marah dan bahkan juga berbagai penolakan dimanapun saat ini tuntutannya sama, yaitu untuk pihak berwajib, yaitu untuk menangkap Rocky Gerung karena sudah dinilai dan diduga menghina dari Presiden Joko Widodo. Nah, apakah akhirnya hal tersebut telah membuat kegaduhan dan lain-lain? Akhirnya di sini ada berita Rocky Gerung minta maaf, bikin gaduh dan timbulkan perselisihan. Dari sini juga saya langsung ingat kepada Fadlizon yang pada waktu lalu, yaitu ya setelah meminta maaf, terus bagaimana? Ya, proses hukum. Karena ini merupakan suatu jebakan ya. Akhirnya di sini Rocky Gerung mengakui kalau perkataan dia bikin gaduh dan menimbulkan perselisihan. Nah, seharusnya apa? Saya jadi ingat ya, ketika dulu yaitu Fadlizon proses hukum penistaan agama dilanjutkan. Di sini Wakil Ketua DPR Fadlizon menilai proses hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama harus dilanjutkan walaupun Ahok sudah meminta maaf. Kalau sudah meminta maaf berarti ada penyesalan dan lain sebagainya atau bisa mengakui lah. Tetapi di sini Fadlizon meminta agar proses tersebut dilanjutkan dan juga diproses hukum. Meskipun Ahok sudah melakukan permintaan maaf atas ucapannya sendiri, tetapi proses hukum harus tetap berlangsung, katanya di Gedung Nusantara Jakarta pada Selasa 11 Oktober yang lalu. Ya, karena memang apa? Gara-gara ucapan Ahok pada waktu itu juga menimbulkan kegaduhan dan bahkan juga perselisihan. Begitu juga hampir sama apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Akibatnya masyarakat hampir seluruh Indonesia ya marah dengan perkataan Rocky Gerung dan bahkan juga penolakan di berbagai universitas juga sudah mulai terasa karena Rocky Gerung diduga yaitu menghina dari Presiden Joko Widodo. Di sini adalah daftar, yaitu ketika video Rocky Gerung viral yang diduga menghina dari Presiden, akhirnya ada penolakan di berbagai kampus. Di sini juga yaitu Rocky Gerung dijadwalkan mengisi acara di Unair, juga di Universitas Darul Ulum Jombang, dan itu pun juga gagal. Rocky Gerung juga pernah batal mengisi acara di universitas karena ditolak organisasi atau pihak dari luar kampus. Di sini bahkan Rocky Gerung pernah Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Unmuh Jember Asmuji mengatakan bahwa acara yang dihadiri Rocky merupakan acara akademisi bukan politik. Sebelumnya Rocky pernah mengisi acara serupa di Unmuh, jadi menurut Asmuji tidak ada alasan untuk membatalkan kehadiran Rocky dalam acara kuliah umum bertema menakar demokrasi dengan akal sehat. Ini saja judulnya menakar demokrasi dengan akal sehat, tetapi yang diundang Rocky Gerung. Wah. Di sini Rocky Gerung juga pernah ditolak. Kemudian pada 16 September 2022, Rocky Gerung juga ditolak oleh pihak kampus Universitas Mataram dan saat ini juga menambah di berbagai kampus gara-gara ucapan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo yang tidak pantas. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Dede. Ya, seperti itulah, angkat bendera putih. Di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita, yaitu Rocky Gerung minta maaf bikin gaduh dan timbulkan perselisihan. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih dari sini, dari CNN Indonesia. Di sini akademisi Rocky Gerung meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi usai dirinya mengkritik keras Presiden Joko Widodo dengan ucapan bajingan tol. Saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Itu yang membuat kehebohan yang ditafsirkan menjadi keonaran, ucap Rocky Gerung dalam konferensi pers di Jakarta pada 4 Agustus. Saya minta maaf karena menyebabkan kalian berselisih, tambahnya. Dia menegaskan bahwa kritik tajam yang ia lontarkan tidak diarahkan kepada pribadi Jokowi. Rocky mengaku sering melakukan itu di mana-mana, bukan kali ini saja. Oleh karena itu, ia menyayangkan jika kali ini ditanggapi dengan menimbulkan kegaduhan. Itu juga lakukan di mana-mana. Saya tak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu. Rocky mengatakan ucapannya yang viral itu juga berimbas pada kegiatannya di sejumlah daerah. Ia mengaku dipersekusi hingga batal bertemu dengan mahasiswa di banyak kampus.
selama kurang lebih 1 minggu. Ini ketika kasus mulai beredar saya di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah diundang mahasiswa dengan maksud memberi kuliah umum. Tapi dari seluruh undangan, seminggu ini dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, ucapnya. Sejauh ini, Roky Gerung sudah dilaporkan oleh sejumlah pihak ke kepolisian atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo lantaran mengucapkan hal tersebut. Laporan ada yang diajukan ke Baris Krim Polri dan ada pula yang di Polda Metro Jaya. Ya, akhirnya juga di sini meminta maaf ya. Ya, kemungkinan gara-gara ini berimbas pada kegiatannya di sejumlah daerah dan bahkan juga batal bertemu mahasiswa di banyak kampus. Kemungkinan itu akhirnya gerak-geraknya saat ini terbatas sehingga saat ini minta maaf. Ya, karena memang hal tersebut akhirnya semuanya terbuka mata gara-gara ucapannya menurut saya yang tidak pantas kepada Presiden Joko Widodo, akhirnya membuat marahlah hampir seluruh elemen masyarakat di sini. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Ketika ada berita Roky Gerung meminta maaf, akhirnya jadi manusia juga. Nah, gitu dong biar adem. Sudah keenakan sih lu ngata-ngatain orang mulu. Sekarang saatnya lu menuai badai. Selamat menikmati. Yang gaduh pendukungnya kok. Hukum tetap berjalan. Terkadang orang yang tidak berpendidikan lebih berakhlak dan bijak dibandingkan orang yang mengaku punya intelektual tinggi. Pak Jokowi the best. Tiada maaf bagimu. Klarifikasi meluruskan persepsi. Gak usah minta maaf. Lu cuma ngebacot doang. Gak ngabisin anggaran negara. Pejabat lebih-lebih lagi. Banyak bohongnya merugikan negara. Ini juga masuk akal. Karena Roky Gerung hanya bicara doang, tetapi pejabat-pejabat negara malah menghabiskan anggaran. Ya, ngakunya akademisi, bergelar prof, tapi orasinya isinya caci maki. Dasar manusia keblinger. Bui lebih cocok menjadi tempat istirahat. Nanti ini tadi live, saya akan tetap bersuara HRG. Sepertinya tidur orang ini sudah tidak nyenyak lagi. Ditolak masuk kampus, batal dapat honor. Coba kalau nggak ada konsekuensi gitu. Emang mau minta maaf, meski konteksnya minta maafnya aneh sih. Ciper akhirnya takut ditelanjangi orangutan. Ya, seperti itulah. Ya, saya berharap lah, apalagi di sini juga Pilpres semakin dekat. Semoga saja Pilpres 2024 mendatang masyarakat bisa mengontrol emosi, bisa memilah-milah yaitu berita yang provokasi atau tidak, dan semoga saja Pilpres 2024 berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa mementingkan kepentingan rakyat.